Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Pak Ijo ya lur ya. Oke, dulu-duluku bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki lancar ya lur ya. Oke lur, langsung saja. Bagaimana hari ini, sudah ngopi apa belum? Kalau belum, ngopi dulu ya lur ya. Jangan lupa sebat santuinya, biar nonton enak ya lur ya. Jangan lupa gorengan juga, dan pastikan dulur-dulur gantol wifi ya lur ya, ben gak boros kuota nih. Oke, jadi di video kali ini saya mau berbagi tips and trick saya ya lur ya, untuk mengecat tromol atau bagian-bagian yang terbilang berteman dengan hawa panas seperti ini ya lur ya. Ini kan gesekan dengan kampas rem. Nah ini tromol depan dan belakang motor pengaritan ya lur ya. Yang belum tahu motor pengaritannya bisa nonton video saya, nanti saya cantumkan di deskripsi juga ya lur ya, untuk video pengecatan motor pengaritan. Oke, jadi langsung saja, untuk trik dan tipsnya ini bertujuan untuk agar pengecatan di bagian yang berteman dengan panas ini bisa awet ya lur ya, atau untuk mengurangi atau meniadakan atau ben gak ono cat yang meluntuk-meluntuk ya lur ya. Permasalahan biasanya di tromol itu catnya karena sering tergesek itu meluntuk-meluntuk ya lur ya, atau apa itu, ngelotoki atau gelembung, atau istilahnya itu catnya yang bawah itu naik ya lur ya, atau ngangkat, bukan keriting ya lur ya. Jadi warnanya itu gosong-gosong, seperti terbakar itu ya lur ya. Oke, jadi tips and triknya itu untuk mengatasi itu. Jadi untuk video kali ini saya fokuskan untuk temanya itu ya lur ya, mengatasi atau cara agar mengatasi cat tidak menggelembung dan juga tahan panas ya lur ya. Oke, seperti itu. Untuk ini nanti, ini sudah kita amlasi ya lur ya, sudah kita bersihkan. Dan ini nanti mumpung cuacanya panas, lagi yup ya lur ya, ini panas. Jadi ini nanti cara yang pertama kita PM ya lur ya, usahakan PM sak panas-panase. Jadi kita jemur itu hingga panas yang panas ya lur ya. Jadi biar istilahnya itu seperti dibakar. Jadi cara yang pertama kita PM ya lur ya, PM sak panas-panase. Dan untuk cara yang kedua, kita bisa pakai ini ya lur ya. Ini namanya flame gun atau apa ya jenenge, pokoknya pemanas ya lur ya. Jadi tembak api ini, pakai gas torch atau nama lainnya. Jadi kita panasi, ini untuk cara yang kedua ya lur ya. Kita panasi sampai panas ya lur ya, bisa panas, anget saja juga nggak apa-apa. Jadi tujuannya itu media ini biar memuai, nanti saat kita timpa epoksi itu epoksinya terserap ya lur ya. Jadi begitu. Ini karena habis, jadi kita pakai cara yang pertama, kita PM. Untuk cara yang kedua kita bakar ya lur ya. Bakarnya pakai flame gun, nggak dibakar pakai areng ya lur ya, nanti gosong kabeh.
Oke Mas, langsung saja, ini wis panas ngentang-ngentang ya, kita langsung PM saja. Habis itu nanti kalau sudah sekitar 1 jam saja ya, ini nanti sudah panas, udah melocot ya lur ya. Habis itu langsung kita tembak epoksi. Oke lur, langsung saja kita PM ya lur ya. Itu juga ada kop, nanti juga prosesnya sama ya lur ya. Oke, kita biarkan 1 jam ya lur ya, nanti kita langsung tembak epoksi. Oke lur, ini jadi sudah kita PM, ini masih panas ya lur ya, jadi ini masih panas. Ini sudah kita cairkan epoksi. Untuk epoksinya saya pakai primer ya lur ya. Tips lagi ini juga usahakan pakai primer ya lur ya, karena ini medianya terbuat dari aluminium untuk menanggulangi yang namanya butuan ya Mas. Jadi biar gak butuan, dan juga epoksinya itu lebih kuat ya lur ya, seperti itu. Karena ini temannya panas ya lur ya. Nah ya, gesekan kampas ini kan panas. Oke lur, ini sudah kita cairkan. Untuk spray gun saya pakai Meiji R3. Yang belum tahu, ini sudah saya review ya lur ya, ada videonya, nanti juga saya cantumkan di deskripsi untuk linknya. Untuk tinernya saya pakai PU Dakar ya lur ya. Tips lagi juga biar lebih awet ya lur ya, pakai thinner PU. Oke lur, langsung saja kita semprot. Oke lur, jadi hasilnya seperti ini ya lur ya. Wis dadi Mas. Nah, ini 2 lapis ya lur ya. Jadi ini 2 lapis pendasaran epoksi. Untuk jedanya itu 10 sampai 15 menit ya lur ya. Jadi saat sudah kering luarnya itu saya timpa lagi. Jadi caranya yang pertama itu kita PM sampai melocot ya lur ya, atau sampai panas. Kemudian untuk cara yang kedua, kita pakai gas torch atau flame gun, ini kita panasi sampai panas juga. Jadi saat dipanas itu pegangnya hati-hati ya lur ya, karena panas ya, usahakan panas ya lur ya. Karena jika dulur-dulur semisal memakai tinernya itu yang thinner super atau thinner sejenis yang thinner dingin, itu biasanya panasnya nggak awet ya lur ya. Makanya di sini saya pakai tinernya itu thinner PU, dan juga epoksinya itu kalau untuk media seperti apa ini, aluminium dan besi, itu biasanya saya pakai primer Superser. Untuk berbagai merek banyak ya lur ya, tapi saya pakai Danapain ini.
Dan tinernya saya pakai tiner Piu Dakar BC30. Tujuannya apa? Karena tujuannya tiner Piu itu untuk penguapannya itu lebih sip ya lur ya, karena dia kategorinya itu tinernya tiner hangat dan juga tidak mudah menguap. Jadi untuk proses pengeringannya itu sip ya lur ya, menurut saya lebih baik tiner Piu, karena sekelas mobil pun itu cat saja itu juga Piu ya lur ya, epoksi saja juga Piu. Itu untuk kelas cat mobil yang tahu kualitas, bukannya pakai bahan murah saya katakan tidak tahu kualitas ya lur ya, karena bahan yang murah itu untuk jangka panjangnya mungkin kurang, jadi kita pakai bahannya yang bagus sekalian. Apalagi ini tromol ya lur ya, ini temannya panas, gesekan pasti lebih awet kalau pakai bahan yang bagus sekalian. Tidak bahan biasa pun bisa ya lur ya, tapi kan untuk jangka panjangnya itu. Oke, jadi seperti itu dua cara saya untuk ngecat tromol itu biar awet, dan ini untuk kop burungnya ya lur ya. Ini nanti kita bikinkan video juga untuk pengecatannya, karena ini video kita fokuskan untuk membahas tentang cara cat biar tahan panas ya lur ya, dan juga ngecat tromol itu awet. Jadi dua cara itu yang saya pakai ya lur ya. Oke masih ini sudah selesai, jadi nanti lanjut ke video selanjutnya. Kita untuk pengecatan ini set tromol depan belakang punyanya motor pengaritan. Nah ini nanti kita cat warna hitam, kita pulihkan kesantaran, dan ini nanti kita amplasi dulu biar halus ya lur ya. Oke lur, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga membantu masalah dulur-dulur dalam pengecatan tromol, ada yang melenduk-melenduk, terbakar dan terkelupas ya lur ya. Oke lur, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Share jika dulur-dulur biar dulur-dulur yang lain tahu juga ya lur ya. Oke lur, mungkin itu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.